Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Hari ini saya masih membahas tentang bougainville. Hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan ketika menanam bougainville? Ini sangat berpengaruh ya sahabat, soalnya nanti kalau kita lakukan pasti bougainville kita tidak bisa subur. Jadi pantangan-pantangan apa saja yang harus kita hindari? Langsung saja, untuk yang pertama, tidak boleh menanam bougainville di tempat yang teduh. Tidak boleh itu artinya bukan tidak boleh itu enggak ya, maksud saya kalau di tempat teduh itu nanti kan nggak bisa berbunga atau mungkin hanya subur daun saja. Nah, itulah sebabnya kenapa kita tidak boleh menanam bougainville di tempat teduh, alias kita bolehnya menanam di tempat yang full sinar matahari biar nanti bunganya keluar dengan maksimal. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu tidak menyiram tanaman atau kita membiarkannya kekeringan tanpa kita siram berlanjut-lanjut. Itu tidak boleh ya, karena nanti bisa mengakibatkan tanaman bougainville kita mati. Kecuali kalau kita memang melakukan stres air karena proses pembungaan. Proses stres air itu artinya kita memang membiarkan tanaman tersebut berhari-hari tidak disiram sampai medianya itu kering. Nah, kalau sudah langsung kita kasih pupuk cair ya sahabat, nanti biar nantinya kalau pas tunas baru itu langsung bawa bakal bunga baru. Nah, itu namanya stres air atau proses pembungaan. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan pruning atau pemotongan. Itu juga sangat penting pada tanaman bougainville. Kalau memang kita berniat menanam bougainville itu memang maunya dijadikan tanaman hias, nah kita harus sering pruning biar nantinya cepat rimbun dan hasil bunganya itu banyak. Dengan kita membiarkannya tidak mempruning, dia nanti akan terus meninggi dan bunganya tidak bisa maksimal. Jadi bagaimana biar hasilnya maksimal? Jadi mulai dari kecil itu harus sering kita potong biar nantinya kerimbunannya itu bisa terjaga. Bagaimana kalau tanamannya sudah terlanjur tinggi? Nah, itu nanti konsepnya bagaimana. Kalau misalkan kita maunya pendek rimbun, ya meskipun sudah terlanjur tinggi harus kita segera potong. Tapi kalau misalkan kita maunya memang kita biarkan tinggi, berbunganya di atas, kita ambil pucuknya saja. Atau mungkin dibengkok-bengkokkan, mau dibuat bonsai itu juga bagus. Cuma kalau kita biarkan meninggi kemudian dibengkok-bengkokkan, bunganya itu hanya di pucuk saja ya, tidak bisa maksimal kerimbunannya. Cuma kalau kita sering potong dari kecil, itu nanti rimbun dan berbunga banyak, itu pasti, apalagi kalau kita meletakkannya di full sinar matahari. Nah, itulah kenapa proses pemotongan itu sangat penting ya. Sebenarnya tidak hanya tanaman bougainville saja, mungkin tanaman miana atau mungkin mawar atau mungkin vinca itu juga harus sering kita pruning biar hasilnya maksimal. Lanjut yang keempat, yaitu tidak adanya perawatan. Nah, perawatan yang bagaimana yang dimaksud? Perawatan yang dimaksud seperti ini adalah perawatan pencabutan rumput, mungkin pembersihan seperti itu. Nah, itu sangat penting sahabat. Atau mungkin penambahan media. Kalau rumput kita biarkan berkembang di sela-sela pot atau mungkin di sampingnya tanaman tersebut, maka nutrisinya nanti akan terbagi-bagi, terus perkembangan dari bougainville tersebut tidak bisa maksimal. Atau membiarkan medianya sampai habis terkikis tapi tidak kita tambah lagi. Nah, itu juga mengakibatkan tanaman bougainville kita tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi kita harus perhatikan penambahan media ya. Kalau medianya memang sudah menyusut, kita tambah lagi, apalagi kalau kita nanamnya di pot. Kalau kita nanamnya di tanah langsung itu tidak masalah, mau medianya mau sudah hampir habis atau mungkin nanti kan kalau di tanah misalkan sudah mulai menyusut, biasanya ketambahan lagi karena medianya mungkin larut kena air hujan. Nah, seperti itu. Lanjut yang kelima, tidak repotting. Repot tapi penting, bukan ya. Repotting artinya pemindahan dari pot kecil ke pot yang lebih besar sesuai ukuran tanaman. Jadi misalkan kita punya tanaman bougainville itu masih kecil dan sudah waktunya dipindah ke pot yang lebih besar, tapi kita membiarkan saja di pot yang kecil.
Nah itu nanti perkembangannya juga tidak bisa maksimal. Jadi harus kita pindahkan pot yang lebih besar sesuai ukuran tanaman tersebut. Kalau waktunya dipindah ya kita pindah, kalau tidak ya nanti seperti itu, kerdil tapi tidak bisa berkembang. Kalau maunya di bonsai nanti ada caranya sendiri, meskipun kecil tapi hasilnya maksimal itu juga ada caranya ya. Untuk pupuknya juga pupuk khusus karena kita memang membuat tanaman bonsai. Nah itu tadi pantangan yang tidak boleh dilakukan ketika kita menanam bougainville. Jadi kita harus menerapkan 6P seperti video saya sebelumnya ya. Itu nanti kalau kita menerapkan 6P, pemupukan, penyiraman dan lain-lain itu ya. Nah itu insya Allah tanaman bougainville kita akan berkembang secara maksimal. Oh iya teman-teman, yang kemarin order di saya tanaman bougainville 5-7 warna, ini sementara masih kosong ya, karena masih proses penyambungan, jadi harap bersabar dulu. Nanti kalau sudah jadi sambungannya pasti saya share. Ini yang ready hanya yang ori itu yang asli bukan sambungan, atau yang satu warna saja dalam satu pot. Nah itu juga ada yang sambungan tapi ori juga, jadi bukan bermacam-macam warna, tapi meskipun satu warna nanti cantik-cantik warnanya ya. Jenisnya juga ID terbaru. Kami jual tanaman ori bougainville itu harganya 40.000 satu, tapi kalau satu pohon itu menggunakan ongkir, tapi kalau kita sepaket 5 pohon itu free ongkir sejawa. Ini contoh tanamannya, jadi batangnya itu kecil-kecil, nggak masalah ya, karena jenis impor itu memang batangnya kecil seperti ini, nanti malah kerimbunannya itu bagus. Beda dengan tanaman yang lokal. Tanaman yang lokal pohonnya cenderung lebih besar daripada tanaman impor seperti ini. Tanaman yang lokal memang batangnya nanti buat sambungan bawah, biasanya seperti itu. Untuk ID-nya macam-macam ya, ada sekitar 30 macam jenis. Nanti dikirim kondisinya belum berbunga seperti ini. Nanti contoh bunganya bisa sharing di Google. Mumpung ini ada promo dari JNT, pengiriman 3 kilo itu ada bonus ongkir, jadi segera ya, biar nantinya tidak ketinggalan bonus-bonus yang lain. Yang sudah pernah beli di saya, insya Allah nanti bisa share tanamannya sebagus apa, dan insya Allah sudah pada berhasil ya. Kemarin saya dipameri fotonya dari pelanggan saya dan hasilnya sudah wah, karena apalagi kalau musim panas seperti ini bisa berbunga 2-3 kali. Jadi selama tanamannya itu sering kita potong, kemudian kita panaskan di tempat yang full sinar matahari, dia nanti akan berbunga terus menerus. Untuk pemesanan langsung ada di kontak WA saya 082302, itu di bagian layar bagian kanan ya. Pengiriman dari Kediri, Jawa Timur. Nah saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.